Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu pelita terang jalanku, di pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Sore hari ini kami buka setiap hati kami. Kami buka setiap telinga kami yang terbaik buat Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema yang dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian,
mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu pelita terang jalanku. Katakan beri pengharapan, beri pengharapan dan kepastian. Mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan yuk. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, benar Tuhan, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Ayo berikan sorak-sorai tepuk tangan sekali lagi buat Yesus Tuhan kita yang dahsyat. Firman-Mu pelita terang jalanku. Dialah yang memberi pengharapan setia dalam hidup kita. Mampukan melewati setiap persoalan dalam hidup ini, dan sangat teruji beri kemenangan. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Angkat kedua tanganmu, katakan, Firman-Mu ceritakan kasih-Mu Tuhan, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati kami, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi
lesu, kami berbeban berat, kami datang kepada Tuhan. Dan kami akan mendapat kelegaan, kami mendapat kelepasan di dalam nama Yesus. Dan firman-Mu Tuhan yang kami cari, firman-Mu Tuhan yang kami rindukan, kami percaya kami boleh dipuaskan, kami boleh dibebaskan, kami boleh dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun hari ini ada ISPA ya. ISPA itu bukan nama motor yang baru temannya Vespa, bukan, tapi infeksi saluran pernafasan ya. Bapak Ibu Saudara semua di sini sehat-sehat, amin. Mungkin ada yang batuk-batuk, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara ada yang guyon ya. Kalau hari ini polusi di mana-mana, ya udah di rumah aja pasang purifier. Habis itu nanti tinggal healing katanya. Soalnya satu-satunya tempat yang layak konsumsi oksigennya ada di mana Bapak Ibu Saudara? Oh nggak tahu, atau ada yang ketawa-tawa nih berarti tahu ya, di Bali katanya. Habis ini Bali tambah penuh lagi, soalnya dari Surabaya seringnya mainnya ke Bali ya. Bapak Ibu Saudara, tetapi ingat, percaya sekalipun kita punya air purifier sebesar apapun, tanpa Tuhan yang menjaga, tanpa Tuhan yang memberi kita kesehatan, saya percaya bakteri, virus itu udah kita hirup dari kapan-kapan. Dari kemarin-kemarin juga udah kita hirup polusinya. Saya datang dari bandara, lihat di sebelah kiri cerobong asap, keluar hitam semuanya gitu ya. Saya tanya, loh ini kenapa hitam begini kok? Udah polusi di mana-mana masih diperbolehkan ya, nggak kena sidak ini. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak polusi, bakteri, virus. Hari ini kalau Tuhan pelihara engkau dan saya sehat, kita bisa beribadah, kita bisa melayani Tuhan, semua adalah anugerah Tuhan, amin. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara, sepele, kecil ya berkat Tuhan. Tapi sudahkah kita mengucap syukur? Mungkin kita lupa nyalain air purifier. Mungkin kita lupa untuk menyaring udara kita. Tetapi Tuhan menyaringnya setiap hari untuk setiap engkau dan saya. Memberikan oksigen yang berkualitas setiap hari. Tanpa kita harus bayar, tanpa kita harus beli, dan semua kita nikmati fasilitas itu dari surga. Bapak Ibu Saudara, hari ini apa yang sudah kita berikan yang terbaik buat Tuhan? Apakah yang kita berikan hari ini yang asal-asalan? Kita hari ini datang berbakti, kita beribadah, saya percaya kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Engkau dan saya hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita masih ada di dalam tema bulan Agustus Bapak Ibu Saudara. Ingat tema bulan Agustus, mungkin kalau ada multimedia boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, firman menjadikan iman sempurna. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3, firman menjadikan iman sempurna. Bapak Ibu Saudara sudah ada di sini yang imannya sempurna? Mungkin para petinggi-petinggi, para senior-senior. Saya percaya setiap kita masih diproses Tuhan, amin. Katakan sama-sama proses. Kita ada dalam satu proses menuju kepada kesempurnaan. Gak ada yang setiap kita hari ini berhenti berproses. Kalau kita berhenti berproses berarti kita udah gak bernafas Bapak Ibu Saudara. Berarti kita sudah tidak ada di dunia, udah berhenti prosesnya. Udah berhenti ujiannya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai orang Kristen jangan anti dengan yang namanya proses dan ujian. Mungkin anak-anak sekolah paling gak suka yang namanya ujian ya. Kalau mau ujian tuh rasanya pusing gitu. Bahkan yang mau ujian anaknya, orang tua juga ikut pusing. Kalau bapak-bapak tenang aja, ada mama-mama yang ajarin ya. Yang cari guru les gitu. Kalau di sini bapak-bapak tinggal bayar uang sekolah. Tapi kalau yang mau ujian anaknya, orang tua juga pusing. Kenapa? Ya yang sekolah anak, orang tua juga harus belajar sekolah. Karena pendidikan hanya beberapa jam di sekolah. Tetapi di rumah tanggung jawab orang tua jangan lupa. Jangan serahkan pendidikan semata-mata, titipkan anak di sekolah tanpa kita tidak mendidik dan mengajarkan apa-apa. Ya, hari ini banyak orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah yang luar biasa, ya, yang tinggi-tinggi, yang termahal, yang terkenal. Tapi kalau ditanya anaknya belajar apa, ya nggak tahu, yang penting lulus gitu. Yang penting saya bayar uang sekolahnya. Nggak tahu anak zaman sekarang bahasa Inggrisnya bagus-bagus, saya juga nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Banyak orang tua seperti itu ya. Tetapi kita sebagai orang tua jangan berhenti juga belajar. Kita mau terus berproses, kita mau terus belajar. Dan saya percaya itu yang akan membuat iman kita menuju kepada kesempurnaan. Iman kita semakin disempurnakan. Dan yang menyempurnakannya adalah firman Tuhan. Makanya kita mau sama-sama buka firman Tuhan hari ini.
Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara, kita belajar yang namanya ada satu proses untuk kita menuju kepada kesempurnaan. Kalau Bapak Ibu tahu kisah sukses Wendy Yap, ya ini bukan Wawan Yap, bukan artis rohani, tapi ini adalah foundernya pembuat sari roti. Bapak Ibu makan konsumsi ada di mana-mana. Saya membaca waktu dalam satu proses membuat sari roti itu bukan langsung tiba-tiba jadi enak gitu ya, soft rotinya, bermacam-macam variasinya. Tetapi ada satu proses di mana mereka harus trial and error. Dan kemudian harus belajar bagaimana standarnya pembuatan roti yang kalau di Jepang kualitasnya semakin ditingkatkan, inovasinya semakin ditingkatkan. Dan waktu dalam satu perjalanannya gak mungkin langsung jadi roti yang enak, yang variasinya banyak. Tetapi bagaimana hari ini seseorang menikmati suatu proses waktu engkau sedang melakukan atau membangun sesuatu. Engkau sedang melakukan suatu perjalanan rohani, membangun imanmu bersama dengan Tuhan. Jangan berhenti, jangan takut, jangan seperti Petrus waktu dia gagal, waktu dia mungkin pernah menyangkal Yesus. Tetapi Petrus tidak berhenti di sana. Dia bangkit lagi, bahkan dia menyelesaikan misinya. Menjadi murid Yesus, pengikut Yesus sekalipun harus disalib terbalik. Dia belajar dari kegagalannya, dia berusaha lagi, berjuang lagi dalam satu prosesnya. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, saya ingat waktu Bapak Ibu tahu ya helm, kalau misalnya di sini naik motor pakai helm ya. Helmnya itu ada yang abal-abal, ada yang kualitasnya SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Bapak Ibu Saudara, kalau helm SNI ada banyak tahapan-tahapannya. Dan salah satunya itu dia punya pelindung yang ada di bawahnya ini harus tahan bentur ya. Kalau misalnya kena benturan itu gak terlepas karena itu bahaya. Saya dulu kalau lihat helm males pakai helm ya. Kalau di Bali gak harus pakai helm. Tapi sekarang banyak tilang-tilang dari polisi, tilang elektronik juga. Akhirnya semua diharuskan pakai helm. Lalu waktu itu saya gak mengerti kenapa harus pakai helm. Waktu beberapa bulan yang lalu ada suatu kecelakaan di depan Jalan Dewi Sri, ada seorang wanita kecelakaan nabrak anjing katanya ya. Saya juga bingung ada anjing di jalan raya besar. Dan kemudian linglung, dia bingung, ini saya di mana, saya kenapa? Terus udah berdarah-darah ya mukanya sama kakinya. Tapi syukurnya karena pakai helmnya, saya rasa itu SNI. Nah itu perbedaannya helm abal-abal dengan SNI, dengan Standar Nasional Indonesia. Kepalanya gak sampai berdarah ya. Mungkin dia agak linglung karena shock. Nah tapi waktu dia akhirnya dijemput dengan pacarnya, dia sudah dibawa ke rumah sakit. Di situ saya merenungkan Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau hari ini dan saya sebagai orang Kristen, kalau barang, produk, benda melewati satu tahapan proses standarisasi. Ada standarnya untuk menaikkan kualitasnya. Hari ini kita sebagai orang Kristen, kita juga standarisasi sama Tuhan iman kita. Dinaikkan terus kualitas rohani kita, karakter kita. Jangan sampai kita jadi Kristen abal-abal Bapak Ibu Saudara. Coba lihat kiri kanannya, ada gak yang kira-kira abal-abal di sini? Atau KW? Saya percaya semua di sini adalah pribadi yang berkualitas, amin. Pribadi yang berkualitas bukan yang Kristen abal-abal ya. Hari ini kalau abal-abal Bapak Ibu Saudara, kena bentur sedikit pecah. Nah makanya kenapa hari ini banyak kekristenan yang rapuh, fragile. Sama-sama katakan fragile. Ada yang di sini hatinya mudah rapuh. Mudah rapuh bukan karena broken heart ya, beda lagi. Bukan karena patah hati, tetapi karena fragile, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit baper, bawa perasaan. Kita pikirnya negatif, netting terus. Tapi Bapak Ibu Saudara hari ini jangan jadi Kristen abal-abal. Kita mau naikkan kualitas iman kita, karakter kita, rohani kita. Dan di sini Bapak Ibu saya sampaikan di poin yang pertama. Waktu perjalanan kekristenan kita untuk mencapai satu standar kesempurnaan. Kita mau belajar. Kita belajar dari orang duniawi menjadi manusia rohani. Coba kita buka tadi di dalam 1 Korintus 3 ayat yang pertama, kita baca bersama-sama. 1 Korintus 3 ayat yang pertama, 1, 2, 3. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani.
tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ya, kita perhatikan bacaan firman Tuhan bahwa dikatakan ada di sini dua model. Ya, model yang pertama adalah manusia rohani, yang kemudian ada lagi manusia duniawi. Manusia duniawi adalah yang belum dewasa di dalam Kristus. Kita garis bawahi ya Bapak Ibu Saudara. Di sini kita lihat manusia rohani bukan terlihat dari statusnya ya Bapak Ibu Saudara. Ada di sini ya status WhatsApp-nya Jesus bless gitu ya. Atau status WhatsApp-nya firman Tuhan. Status Instagram-nya, postingannya semua yang berbau rohani. Bapak Ibu Saudara itu belum tentu rohani ya. Coba lihat kiri kanannya. Kira-kira udah rohani belum ya? Atau masih duniawi? Ya cukup kita aja yang tahu. Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat tadi bahwa manusia rohani tidak ditentukan dari statusnya. Tidak ditentukan dari seberapa suaranya paling semangat ya waktu memuji Tuhan di gereja. Waktu dia menyembah Tuhan. Gak ditentukan dari kata shalom yang diucapkan. Haleluya yang diucapkan. Tetapi hari ini kita lihat manusia duniawi dan manusia rohani. Kita lihat di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang kedua. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Baby saya Bapak Ibu Saudara, waktu dikasih makanan bubur seneng. Karena sebelumnya makannya susu doang minumnya. Waktu makan bubur seneng, lama-lama bosen. Lama-lama gak mau buka mulut. Waktu dikasih ada crackers, ada telur rebus, dia mulai antusias, mulai semangat. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara hari ini kekristenan kita kalah sama bayi. Ya, kita lebih suka makanan yang lembek. Kita gak suka waktu firman Tuhan datang mendidik kita. Waktu firman Tuhan datang menegur kita. Waktu engkau dan saya harus memperbaiki kelakuan kita. Harus memberikan pengampunan terlebih dahulu. Yang namanya mengampuni, apalagi datang minta maaf, apalagi menyapa duluan, apalagi harus mungkin kita harus merendahkan hati kita. Kita nggak ngerasa kita yang salah. Ya, ingat dalam satu konflik bukan siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi siapa yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan di sana. Amin. Apalagi suami istri, paling banyak konflik. Setiap hari kita ada konflik. Tetapi bagaimana waktu engkau dan suami istri belajar untuk berdamai, belajar untuk mengampuni. Ya, jangan dibawa perasaan. Apalagi di dalam gereja Bapak Ibu Saudara. Ada perselisihan, ada iri hati. Nanti kita lihat firman selanjutnya di ayat yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi. Dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Bapak Ibu Saudara di sini dikatakan bahwa manusia duniawi hidup dalam perselisihan, dalam iri hati. Ada di antara kita gak pernah iri? Mungkin gak kelihatan iri hati itu Bapak Ibu. Ya. Iblis bisa datang menyusup. Waktu kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Waktu kita lihat mungkin Instastory orang-orang yang lagi traveling, mungkin orang-orang yang lagi shopping, kita mungkin membandingkan keberadaan diri kita. Ya saya cuma di Surabaya aja, ya mentok-mentok ke Bali. Mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang lebih mampu, yang lebih hebat, yang pekerjaannya lebih luar biasa, kita tidak akan pernah belajar mengucap syukur. Kita tidak akan pernah merasa puas. Dan di sini menandakan berarti engkau dan saya, kita masih hidup secara duniawi. Kita perlu akui itu sehingga kita belajar dari hari ke hari. Waktu kita melihat hal tersebut bukan kita merasa iri, bukan kita membandingkan diri kita, tetapi kita mengucap syukur. Karena Tuhan, sekalipun saya cuma di Surabaya, mungkin saya hanya di kota tertentu, tetapi keluarga saya sehat, pekerjaan saya diberkati Tuhan, saya dalam keadaan tetap bisa melayani Tuhan. Banyak hal yang kita bisa syukuri daripada kita grumbling, daripada kita mengeluh, daripada kita ngomel gitu ya, daripada kita minta-minta sama suami gitu ya, ayo dong jalan-jalan gitu ya. Saya dengar ada seorang anak muda putusin pacarnya karena
kurang diajak jalan-jalan katanya. Jadi kalau ibu-ibu di sini jangan diputusin suaminya, udah nggak bisa ya. Karena kurang jalan-jalan. Katanya kurang me time. Suami-suami katanya pacar-pacar itu kalau libur malah mainnya game ya. Karena suami-suami atau juga bapak-bapak itu butuh healing. Healingnya katanya main handphone gitu ya. Tetapi istrinya juga jangan dilupakan ya. Pasangannya jangan dilupakan. Dan ini beneran ya terjadi karena kurang perhatian, karena kurang diajak jalan-jalan, akhirnya dia cari kekasih lain. Bapak Ibu Saudara, kita belajar di sini itu adalah hal yang duniawi. Kita pikir apa yang lebih utama, apa yang lebih penting. Ya, jalan-jalan, healing itu baik ya. Tapi jangan sampai karena itu akhirnya kita tidak setia sama pasangan, akhirnya kita ngomel-ngomel, akhirnya kita nggak mood. Tetapi hari ini kita lihat yang lebih utama, apa yang lebih penting. Karena Bapak Ibu Saudara jangan lupa bahwa kekristenan kita, Tuhan gak janjikan semua yang enak, yang nyaman, yang mudah. Karena Tuhan mau proses setiap kita, iman kita semakin sempurna. Coba kita buka di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-10. Yesaya 48 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Bapak Ibu Saudara siap untuk sengsara? Amin. Luar biasa ya, masih ada yang amin. Tapi saya percaya orang kalau ditanya pilih diberkati atau mendapat masalah. Ya, atau punya banyak problem, pasti ya Tuhan capek, masalah lagi gitu ya. Seringkali kita rasanya kayak, kenapa hidup saya ini banyak sekali masalahnya. Tapi Bapak Ibu Saudara di sini Tuhan mengatakan bahwa engkau dan saya terus menerus akan Tuhan uji, akan terus Tuhan murnikan. Dan bagaimana jika jalannya, caranya adalah salah satunya dapur kesengsaraan. Tapi tenang Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Ya, ikut Tuhan mungkin kita sering dengar sangkal diri pikul salib. Tapi Tuhan ada kasih kok, berkatnya, penghiburannya. Ingat Tuhan itu juga membalut. Mungkin ada rasanya saatnya kita seperti ditipu orang, sakit hati, kita dicemooh, kita difitnah. Kita rasanya seperti tertusuk-tusuk gitu ya, rasanya seperti gitu ya. Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita penghiburan, Tuhan memberikan kita berkat-berkatnya di balik itu semuanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya harus menjadi pribadi yang tahan uji. Engkau dan saya harus bertahan. Jangan keluar apalagi lari dari proses. Karena kita tahu bangsa Israel karena cari jalan pintas, karena mereka gak sabar dalam proses, mereka gak sampai kepada akhirnya tanah Kanaan, apa yang Tuhan janjikan. Hari ini pastikan waktu engkau masuk dalam proses Tuhan, bersyukur, berdoa di sana. Bahkan kalau engkau membutuhkan kekuatan yang baru, engkau rasanya udah gak mampu lagi. Engkau bersujud di hadapan Tuhan, engkau berseru kepada Tuhan. Dan saya percaya saat itu juga Tuhan akan memberikan kekuatannya. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya sehingga engkau mampu untuk melewatinya. Elia Bapak Ibu Saudara, di saat dia udah gak kuat lagi, dia ingin mati rasanya. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan. Ada roti yang dikirimkan oleh burung gagak. Cara Tuhan terlalu ajaib. Yang kita tidak pernah pikirkan. Yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Itu yang Tuhan sediakan. Sehingga hari ini percaya, bertahan. Terus matamu terarah sama Tuhan. Jangan pikirkan untuk escape. Jangan pikirkan untuk lari. Karena waktu engkau bertahan di sana, Tuhan akan menghampiri engkau. Tuhan akan menyatakan mukjizatnya. Tuhan akan menyatakan pribadinya. Dan kekuatan yang baru Tuhan akan tambah-tambahkan dalam setiap hidup kita. Amin. Sehingga hari ini jangan anti terhadap proses. Jangan takut diuji. Karena Tuhan cinta hatimu dibentuk seperti hatinya. Buat Tuhan melakukan mukjizat terlalu mudah Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini juga bisa Tuhan lakukan. Tapi kenapa seolah-olah Tuhan terlambat? Tuhan mau menguji hatimu. Masihkah ada iman di bumi? Kita lihat firman selanjutnya. Di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8. Waktu
iman kita diproses menuju kepada kesempurnaan. Pastikan engkau dan saya memiliki iman yang tidak kecewa dan menolak Yesus. Hari ini banyak kekristenan karena kekecewaannya. Mereka gak lagi menyembah Tuhan. Saya ada beberapa teman bahkan ikut healing center. Sepertinya bagus ya bermeditasi untuk menghilangkan stres dan lain-lain. Tetapi kita tahu iblis datang menyusup untuk pelan-pelan membawa engkau jauh dari Tuhan. Hari ini Yesus adalah satu-satunya jalan. Bukan salah satu Bapak Ibu untuk mengambil setiap masalahmu, prosesmu, setiap pergumulanmu. Hari ini banyak orang cari jalan pintas yang lebih reasonable. Tetapi Bapak Ibu Saudara, waktu mungkin iman kita berdoa, jawaban doa gak langsung kelihatan. Mungkin sepertinya kekuatan tidak Tuhan tambahkan. Karena kau pakai perasaanmu. Tapi kalau engkau pakai imanmu, engkau percaya, sekalipun mungkin masalahmu masih sama, tetapi engkau berjalan dengan iman, maka engkau akan melihat Tuhan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apabila engkau tetap berjalan dan tetap melangkah. Jangan berhenti melangkah. Karena engkau melihat pintu tidak terbuka, sehingga engkau berkata, Tuhan tidak ada di sana, Tuhan tidak melakukan mukjizat, keadaanku tidak berubah, maka aku berhenti saja atau aku kembali. Tapi hari ini waktu engkau tetap berjalan dan tetap melangkah, engkau akan melihat pintu itu terbuka seperti pintu otomatis mall ya. Kalau engkau gak pernah melangkah dan mendekat menuju kepada pintu itu, bagaimana pintu itu bisa terbuka? Mungkin kelihatannya seperti mepet ya Bapak Ibu Saudara, sepertinya kok udah deket sama deadline, bahkan mungkin lewat dari deadline. It's okay, buat Tuhan tidak ada yang terlambat. Jangan kita membuat agenda kita samakan dengan agenda Tuhan. Agenda Tuhan tidak sama seperti agenda kita. Sehingga hari ini miliki iman. Miliki iman, nikmati proses itu. Bersyukur di dalamnya. Maka saya percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya akan menjawab setiap pergumulan engkau dan saya. Sekalipun Tuhan pun tidak menolong, masihkah kita memiliki iman? Seperti Daniel, sekalipun Tuhan tidak tolong, sekalipun Tuhan tidak keluarkan dia, masihkah engkau tetap menyembah dan percaya kepada Tuhan? Inilah kualitas iman yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-24. Kita belajar untuk memiliki iman yang berkenan kepada Allah. Yohanes 16 ayat yang ke-24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Bapak Ibu Saudara, ini biasanya ayat favorit orang Kristen. Karena dikiranya Tuhan suruh saya minta semuanya gitu ya. Mumpung Tuhan suruh gitu ya. Saya ingat saya dapat ayat ini waktu di Kota Kapan. Kota Kapan di NTT, saya lupa ya berapa tahun, mungkin 6, 7, 8 tahun yang lalu, lupa gitu. Tapi saya ingat waktu itu saya habis bermisi, saya tidur di ranjang paling belakang. Waktu saya mau berdoa, Tuhan seperti ingatkan ayat ini. Dan itu adalah waktu sebelum saya mau ditugaskan ke Bali. Sebelum ditugaskan ke Bali, saya cuma ingat di situ di pastori katanya ada anak-anak yang nakal gitu ya. Anak-anaknya nakal, waduh gitu ya. Gimana ini melayani anak-anak muda yang nakal. Tapi di sini waktu saya dapatkan ayat ini, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saya langsung berdoa sama Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan saya hikmat, kekuatan untuk bisa melayani anak-anak muda yang ada di sana. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudara. Sekalipun waktu itu katanya saya waktu masuk pastori dibilang penjajahan Belanda Jepang katanya. Jadi ada yang udah mau angkat baju katanya kita kos aja. Kalau kita nggak kos kita seperti anak yang lemah gitu katanya. Ya jadi saya sepertinya juga terintimidasi gitu ya. Tuhan gimana ya gitu ya melayaninya. Tetapi saya percaya karena saya sudah berdoa dan saya mengimani Tuhan yang minta. Saya berdoa supaya saya bisa mendapat hikmat untuk melayani jiwa-jiwa yang ada. Dan di sini sungguh-sungguh Tuhan memberikan hikmat. Dan Bapak Ibu Saudara yang kita lihat ayat di sini. Banyak orang Kristen memakai ayat ini untuk memperalat Tuhan. Seringkali kita pakai ayat firman Tuhan mengklaim, janjimu ya Tuhan. Tuhan bilang minta apa saja. Sampai sekarang aku belum minta apapun, Tuhan aku minta ini.
Tuhan, aku minta itu. Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa waktu engkau beriman, mengimani sesuatu, pastikan itu bukan hanya untuk kepentinganmu saja. Saya percaya kita punya banyak kebutuhan, kita punya keinginan. Sudahkah engkau punya iman bahwa Bapamu yang di surga tahu sebelum engkau memintanya? Bahkan Tuhan sudah ada jauh di masa depan kita. Dia tahu setiap keperluan kita yang bahkan hari ini kita belum pikirkan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kadang kita udah kepikiran ada list kebutuhan ini, kebutuhan itu. Tapi bahkan hal-hal yang kebutuhan tidak terduga. Makanya mungkin Bapak Ibu Saudara kalau bikin manajemen keuangan, mungkin bikin perencanaan keuangan budgeting, ada yang namanya keperluan tidak terduga. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa tahu kebutuhan tidak terduga itu? Hanya Tuhan. Mungkin kebutuhan budget untuk kebutuhan tidak terduga kita tuh sedikit, Bapak Ibu Saudara. Mungkin gak akan cukup, tetapi percayalah Tuhan mampu mencukupkan. Tuhan mampu menyediakan. Tetapi di manakah imanmu dan imanku? Seringkali kita lebih banyak bersungut-sungut, lebih banyak khawatir. Sehingga itu yang membuat beban kita semakin berat. Itu yang membuat kita berjalan bukan semakin kuat untuk mengikuti Tuhan. Tapi kita berjalan menjadi semakin tidak semangat, menjadi semakin katanya sekarang banyak remaja jompo gitu ya. Udah masih muda tapi udah encok gitu ya, pegelinu. Ternyata pegelinu encok itu bukan hanya karena beban fisik, tetapi karena beban mental dan pikiran, Bapak Ibu Saudara. Hari ini banyak generasi milenial juga ada dalam sandwich generation, mereka punya beban harus mencukupi kebutuhan keluarga mereka, juga untuk kebutuhan orang tua mereka. Sehingga akhirnya mereka bekerja sepertinya kok exhausted ya, seperti capek banget, seperti lelah banget, sepertinya kok hasilnya juga gak ada. Akhirnya banyak orang, I hate Monday. Akhirnya benci untuk masuk kantor, paling gak semangat, paling males. Tapi kalau weekend, makanya orang selalu bilang happy Friday bukan happy Sunday. Karena orang lebih semangat waktu mau weekend. Tetapi di sini, waktu engkau menyerahkan beban kekhawatiranmu, kebutuhanmu seluruhnya kepada Tuhan. Engkau bekerja hari ini, karena engkau tahu engkau mau melakukan bagianmu yang terbaik. Beriman bukan artinya menyerahkan semua kepada Tuhan, lalu engkau tidak melakukan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau nggak bekerja juga firman Tuhan bilang jangan makan. Artinya ada sesuatu yang harus usahakan. Kalau hari ini, bahkan ada juga bilang ya, generasi milenial sekarang daripada dapat gaji kecil, mendingan katanya gak usah kerja. Waduh, sekolahin mahal-mahal, kuliah mahal-mahal, gak mau kerja. Jadi mau ngapain? Pengangguran, main handphone aja. Hari ini kalau engkau dan saya berdoa, pastikan kita sudah melakukan bagian kita. Dan kita akan melihat Tuhan akan melakukan bagiannya tepat pada waktunya. Tetapi hari ini, ingat, waktu Tuhan sedang memproses, mungkin kita merasa terlambat. Mungkin kita rasa Tuhan lama sekali, kita udah gak sabar. Tapi jangan berhenti dalam proses itu. Nikmati proses itu, waktu Tuhan sedang menyempurnakan setiap imanku dan imanmu. Amin. Saya undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri, kita boleh berdoa. Kita boleh renungkan firman Tuhan. Kehendak Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Dia ingin supaya engkau dan saya belajar untuk menjadi manusia rohani. Tinggalkan setiap perselisihan. Tinggalkan setiap iri hati. Kalau hari ini ada banyak perselisihan engkau alami dalam rumah tanggamu, dalam gerejamu, dalam pelayananmu. Hari ini kalau ada yang tidak berkenan dalam hatimu dan pikiranmu, pastikan kau taat akan suara Tuhan. Pergi berdamai. Lakukan dengan sepenuh hatimu. Ampuni, lepaskan pengampunan. Supaya berkat Tuhan dapat dicurahkan di dalam setiap kehidupanmu. Hari ini kami mau Tuhan menjadi pribadi yang disempurnakan Tuhan. Yang masuk dalam proses Tuhan. Sekalipun proses itu begitu berat, tidak menyenangkan untuk daging kami. Namun kami mau belajar untuk taat. Namun kami mau belajar untuk bertahan. Dan kami percaya bahwa kekuatan Tuhan limpah-limpahkan dalam hidup kami. Tuhan karuniakan setiap kami roh-Mu Tuhan. Supaya kami memiliki semangat, jiwa yang berkobar-kobar. Kami tidak mudah padam, kami tidak mudah jatuh, kami tidak mudah goyah. Karena Tuhan inginkan adalah iman yang berkualitas. Adalah setiap pribadi yang terus menantikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama nyanyikan. Ku percaya janji-Mu ajaib Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir
berdoa untuk gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Engkau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada untuk menerima berkat itu pasti. Tetapi saat berkat itu kita terima, apakah kita tetap menjadi orang yang rendah hati, orang yang murah hati, dan tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan.